Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi malikid diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, yang salah satu nikmatnya adalah nikmat Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan kultum atau ceramah singkat yang berjudul tentang sholat. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai muslim itu mempunyai kewajiban. Ada setidaknya 5 kewajiban bagi setiap muslim. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kita sebagai muslim sudah pasti melakukan syarat yang pertama, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang kedua itu terkadang muslim-muslim itu tidak mengerjakan, atau mungkin malas. Perlu diketahui bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad. Yang artinya dari sahabat Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pokok dari segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncak dari perkaranya adalah jihad. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasannya pokok dari seluruh manusia itu sebenarnya sudah ada di Islam, yaitu di sunnah dan mushaf, yaitu Quran. Maka dari itu sebagai muslim kita harus mencontoh panduan dari sunnah dan Quran. Teks yang kedua yaitu tiangnya adalah sholat. Kenapa Nabi memperumpakan dengan tiang? Ini seperti bangunan yang puncaknya adalah sebagai pembagus. Nah, jika sebuah bangunan tidak terdapat tiang, maka bangunan itu jika ingin meninggikan setiap tingkatnya akan hancur jika tidak ada tiang. Maka Nabi di sini memperumpamakan sholat itu sebagai tiang. Kenapa? Tiang itu adalah penyangga bagi yang atas gitu. Jadi sholat itu sangat penting. Apabila sholat dikerjakan, maka bagaimana kita menuju ke puncak, yaitu jihad, jika sholat saja tidak bisa, jika sholat saja ditinggalkan, malas-malas. Kita sebagai muslim harus mengerti itu. Dan sholat itu penting juga. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir nanti. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya
Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba di hari akhir nanti adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, maka semua amalan ikut bagus. Apabila sholatnya buruk, maka amalan yang akhirnya adalah buruk juga. Ini dari sini kita bisa tahu bahwa sholat adalah tolak ukur bagi setiap muslim. Apabila sholatnya khusyuk, bagus, datang tepat waktu, maka bisa dipastikan akhlaknya dan sikap-sikap sehariannya akan ikut bagus. Dan masa kita sholat cuma sendiri? Enggak. Ada hadis yang lain, yakni dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dari sahabat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian sholat di umur 7 tahun, dan pukullah mereka saat mereka usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dari sini kita bisa tahu teksnya secara global adalah Rasul menyuruh anak kecil, bahkan anak kecil yang umur 7 tahun baru masuk 1 SD. Bagaimana itu? Sudah pasti itu wajib, sangat-sangat wajib bagi yang perempuan, laki-laki, anak kecil, dewasa, kakek, nenek, semuanya, kerabat semua harus kita ajak untuk mengerjakan sholat yang baik dan benar menurut sunnah dan Quran. Dan anak kecil itu dididik di dalam hadis ini itu sangat bagus untuk menjaga konsistensi seorang muslim untuk mengerjakan sholatnya. Sholat di umur 7 tahun. Terus pukullah mereka. Maksud pukul di sini bukan pukul dengan kayu atau besi gitu, tapi ada ajaran dalam sunnah. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Di sini Nabi mengajarkan kedewasaan secara cepat untuk bagi setiap muslim gitu. Apakah sholat ada keanjuran yang lain? Enggak. Sholat itu sangat banyak anjurannya. Dan yang terakhir yang akan saya kasih tahu adalah sholat adalah pembeda dari kita umat muslim dan kufar. An Buraidah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah fama tarakaha faqad kafara. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kita dan orang kafir, yakni non muslim, orang kafir non muslim itu adalah dengan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat, maka sudah kafirlah dia. Kenapa di sini pembedanya adalah sholat? Karena sholat itu sesuatu yang sangat susah dikerjakan bagi setiap muslim. 5 kali sehari. Di agama-agama lain beribadahnya berapa kali sehari atau berapa minggu sekali, saya kurang tahu. Maka dari itu kita bagi muslim itu harus istiqomah menjalankan sholat tersebut. Apabila ditinggalkan, maka Islam pun akan menjadi Islam KTP. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.